Apakah kalian tahu apa sih Kashmir itu? Kashmir merupakan wilayah perbatasan antara India dan Pakistan. Lembah Kashmir terletak di bawah kaki Gunung Himalaya. Tanahnya subur karena terdapat sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Indus. Selain tanahnya yang subur, pemandangannya juga sangat indah. Oleh karena itu, wilayah Kashmir dikenal dengan sebutan surga dunia. Selain kesuburan tanah dan pemandangannya yang indah, Kashmir dikenal pula sebagai penghasil wol dan karpet berkualitas terbaik di dunia. Masalah Kashmir adalah masalah perebutan wilayah tersebut oleh dua negara, yakni antara India dan Pakistan. Faktor penyebab konflik Kashmir ada 3 macam, yaitu yang pertama faktor ekonomi. Sebagai daerah yang subur dan pemandangannya indah, tentu saja Kashmir menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, India dan Pakistan ingin menguasai daerah tersebut. Yang kedua adalah faktor politik. Lembah Kashmir memiliki tempat yang sangat strategis untuk dijadikan tempat pertahanan militer. Oleh karena itu, India ingin menguasai tempat tersebut untuk dijadikan pintu menuju ke negara-negara tetangganya. Yang ketiga adalah faktor agama. Alasan Pakistan ingin menguasai Kashmir adalah karena agama dan ekonomi. Menurut Pakistan, Kashmir pada umumnya beragama Islam atau bisa disebut Kashmir bergabung dengan Pakistan. Selamat sore, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Kashmir. Pada awalnya konflik tersebut muncul ketika Inggris memutuskan untuk meninggalkan subkontinen pada tahun 1947. Sekaligus membagi subkontinen tersebut menjadi 2 negara, yaitu negara Pakistan hingga negara Pakistan dan India, sehingga 2 negara tersebut merdeka. Faktor utama penyebab dari konflik tersebut adalah faktor primordial, yaitu faktor agama yang direkomendasikan oleh Inggris dalam pembagian subkontinen, yang kemudian diperburuk dengan keterlibatan faktor internasional. Terjadinya sengketa wilayah tersebut menyebabkan kedua negara 2 kali terlibat peperangan pada tahun 1947 dan 1955. Sebagai upaya penyelesaian telah dilakukan, namun sangat sulit mencari penyelesaian konflik tersebut karena begitu kompleksnya permasalahan. Faktor primordial menyebabkan masing-masing pihak cenderung bersikap irasional, apalagi konflik tersebut diperburuk dengan campur tangan negara besar, contohnya Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, yang kepentingannya bertolak belakang bagi penyelesaian konflik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Proses perdamaian India dan Pakistan. Kesepakatan untuk berdamai antara India dan Pakistan adalah melalui perjanjian perdamaian. Pada tahun 1972, India, Kashmir, dan Pakistan mengadakan perjanjian perdamaian di Simala yang menghasilkan Simala Agreement. Dalam agreement tersebut disebutkan bahwa India dan Pakistan akan menyelesaikan pertikaian secara damai tanpa campur tangan pihak ketiga, misalnya PBB. Disebutkan pula bahwa garis demarkasi yang semula disebut ceasefire line menjadi line of control. Diplomasi kriket. Diplomasi kriket diadakan pertama kali pada tahun 1987. Pada saat itu, pemimpin pemerintahan Pakistan Ziaul Haq diundang oleh Rajiv Gandhi untuk menonton pertandingan kriket di Jaipur. Setelah pertandingan, kedua pemimpin tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas tentang nasib Kashmir ke depannya. Pada tahun 2005, Profesor Musharraf, pemimpin Pakistan, kembali ke India untuk mengadakan diplomasi kriket bersama Perdana Menteri India Manmohan Singh. Setelah pertemuan ini, ketegangan seakan berakhir, tapi nggak disangka-sangka sebuah kejutan mengerikan terjadi pada tahun 2008, yakni ketika sekelompok ekstrem Islam Pakistan menyerbu sebuah hotel di Mumbai, India. Diplomasi kriket kembali diadakan pada tahun 2011. Saat itu olahragawan kriket India dan Pakistan bertemu dalam pertandingan semifinal internasional di Mohali, India. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh kedua negara, yaitu Yusroza Ghalani dari Pakistan dan Perdana Menteri Manmohan Singh dari India, kembali mengadakan pertemuan. Pembicaraan saat ini terutama mengenai proyek senjata nuklir yang dikembangkan oleh kedua negara. Perang antara kedua negara sama-sama memiliki senjata mematikan dan pemusnahan, yaitu hulu ledak dan nuklir.